Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desmi Christian Batara. Saya kelas A, NIM 219511030. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teologi tahun 2020. Ini adalah tugas akhir dari kuliah Dogmatika 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya pengakuan iman rasuli. Rumusan yang paling awal dari pengakuan iman jemaat mula-mula adalah Yesus adalah Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37. Rumusan ini dipandang terlalu pendek sebagai pokok iman bagi agama Kristen yang sedang berkembang dengan pesat pada masa itu. Gereja pada masa perkembangannya yang pesat ini memerlukan pokok-pokok yang dapat menjadi pedoman yang jelas bagi warganya agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Efesus pasal 4 ayat 4. Pengakuan iman rasuli dalam penyusunannya mengalami proses yang cukup panjang. Pengakuan iman lahir dari pergumulan jemaat di kota Roma dalam mendidik warga jemaatnya dan melawan para penyesat-penyesat yang memberikan ajaran-ajaran palsu tersebut. Jemaat di Roma menambahkan pengakuan iman yang sangat singkat tersebut di atas dengan pokok-pokok pengakuan yang mengarah pada pemahaman akan Allah yang Tritunggal, yang bahannya diambil dari bagian-bagian Perjanjian Baru. Menurut Bernhard Loos dalam bukunya Pengantar Sejarah Dogma Kristen pada tahun 150 Masehi, rumusan-rumusan pengakuan iman mulai menjadi tetap. Pengakuan iman paling tua yang ditetapkan dalam gereja adalah pengakuan iman baptisan Romawi yang tercantum dalam Simbolum Romanus, pengakuan iman jemaat Kristen di Roma, dengan rumusan pengakuan iman sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus, gereja yang kudus, dan kebangkitan daging. Pokok-pokok pengakuan iman sangat bermanfaat bagi gereja pada masa itu dan juga pada masa ini. Umumnya dipakai untuk mempersiapkan mereka yang akan mengaku percaya dan dibaptiskan, semacam katekisasi. Di samping itu, rumusan pengakuan iman ini bermanfaat untuk melawan ajaran-ajaran palsu yang muncul pada masa itu. Isi ajaran palsu itu antara lain mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah hidup di dunia. Yesus Kristus tidak mengalami kematian dan kebangkitan, sebab yang disalibkan di Golgota bukan Yesus, melainkan orang lain yang mirip dengannya. Ada ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus. Yang lain lagi berkata Roh Kudus tidak datang pada hari Pentakosta. Pengakuan iman yang merupakan hasil pergumulan jemaat Kristen di kota Roma itu dinamakan pengakuan iman rasuli karena isi pengakuan iman yang ada sesuai dengan pengakuan dan penghayatan iman para rasul dan jemaat purba, dan terutama sesuai dengan kesaksian Alkitab. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.